Ibadat Teens and Youth pagi ini kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, teman-teman, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengambil sikap teduh bersama-sama. Kita mau katakan Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada sebab kau sertaku, kau sanggup bimbang, kau di dalamku, kau sanggup cemas, kau penghiburku saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya
Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, Kau masih dapat memperbolehkan kami Tuhan untuk mengikuti ibadah Tuhan, ibadah online ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap kami Tuhan. Walaupun ibadah ini hanya online Tuhan, tapi kami sungguh yakin dan percaya, urapan-Mu, jamahan-Mu tidak akan berkurang bagi setiap kami Tuhan, yang mengikuti ibadah Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami Tuhan, sertai lancarkan dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Engkau berkati Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Sebelum kita ke pujian selanjutnya, saya percaya bahwa kita semua sepakat kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, dan Dialah sahabat kita. Yesus, Kaulah sahabatku. Membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita dapat mampu menguatkan kita, menguatkan setiap hati kita, setiap kekhawatiran kita, setiap apapun masalah kita dan harapan kita. Kita percaya bahwa Tuhan telah memegangnya semua dan Tuhan akan menguatkannya semua. Harapanku di dalam-Mu.
pegang hidupku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan. Darah-Mu Tuhan, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, berkuasa, sanggup harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal, tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus. Benar Tuhan, harapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam-Mu, ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan akan selalu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau melindungi Tuhan negara kami ini Tuhan, negara Indonesia. Kiranya Engkau selalu memberkati juga Tuhan setiap pemimpin-pemimpin yang ada. Biarlah mereka bisa menjalankan setiap tugas-tugasnya dengan baik. Dan setiap kejahatan dan keburukan yang akan datang kepada negara kami Tuhan, Engkau jauhkan Tuhan dari negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pandemi yang saat ini sedang terjadi Tuhan. Kiranya Engkau
melindungi setiap kami Tuhan, khususnya kami yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Setiap orang-orang terdekat kami juga Engkau melindungi Tuhan, kemanapun kami pergi dan berada. Kiranya perlindungan dan penyertaan yang sempurna yang hanya daripadamu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang saat ini sedang mengikuti Tuhan ibadah online ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau jamah setiap kami Tuhan. Setiap kesehatan kami sungguh yakin dan percaya Engkau jagai Tuhan. Setiap pekerjaan, setiap pendidikan kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami sungguh yakin dan percaya hanya Engkau yang dapat membantu segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan segalanya ini Tuhan. Doa kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu. Amin. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sama-sama kita menaikkan harapanku, harapanku di dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam. Sekali lagi kita mau katakan dengan hati kita, ku percaya, ku aman dalam-Mu Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Shalom rekan-rekan Teens and Youth Gloria. Ibadah pada pagi ini saya ambil di dalam kitab Nehemia 1. Nehemia 1 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakannya Nehemia 1 ayat 1 sampai dengan 4 dan 11. Demikianlah firman Tuhan. Riwayat Nehemia bin Akalia pada bulan Kisle tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat yang keempat. Ketika dengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ayat yang ke-11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat kasih Tuhan. Pada pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah, untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Persiapkanlah hati kami untuk kami boleh siap untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan kami Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Harus diakui bahwa kita seringkali jatuh tergoda oleh namanya kenyamanan hidup. Meskipun hal tersebut kita tahu bahwa kenyamanan hidup adalah pemberian Tuhan yang seharusnya kita syukuri dengan tetap mengerjakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Pemberian Tuhan ini juga seharusnya
hidup kita lebih bergantung kepada Dia, akan tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi pada kenyataannya kenyamanan hidup telah membutakan mata iman kita akan kebergantungan kita kepada Tuhan, akan doa-doa kita, dan khususnya akan relasi kita dengan Dia. Demikian juga zona nyaman telah membuat kita tidak lagi produktif dan responsif terhadap rencana Tuhan dalam hidup orang percaya. Di dalam Alkitab diberikan contoh mengenai Raja Saul. Di dalam segala kejayaannya, dia sudah tidak lagi mentaati perintah Tuhan saat diperintahkan membasmi orang Amalek. Bukan itu saja, juga Raja Salomo di dalam segala kemegahan dan hikmatnya telah menyimpang dari rencana Tuhan untuk membawa Israel menyembah kepada Allah dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Alkitab juga memberikan contoh Raja Uzia dalam segala kemakmuran dan kenyamanan dan keamanannya telah menjadi sombong. Raja Uzia telah menjadi tinggi hati sehingga ia berubah setia dengan membakar ukupan di atas mezbah pembakaran dan seharusnya tidak ia lakukan. Pertanyaan bagi setiap kita, berapa banyak anak-anak Tuhan yang hidup dalam kenyamanan masih tetap peduli dengan sesamanya yang hidup dalam penderitaan? Berapa banyak anak-anak Tuhan yang di dalam kenyamanan hidupnya seharusnya menjadi garam dan terang bagi sesamanya yang membutuhkan pertolongan? Bila demikian, bagaimana kita menyikapi tentang kenyamanan hidup sebagai orang Kristen? Nehemia merupakan contoh yang Alkitab sodorkan bagi kita mengenai bagaimana sikap kita sebagai orang percaya menghadapi kenyamanan hidup dengan tidak mengabaikan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Siapakah Nehemia? Nehemia yang pertama adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Saudara, seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan tidak mengenal waktu dan tempat di mana ia menyatakan kasih Allah. Yang artinya dimanapun ia berada, dalam keadaan apapun ia, termasuk kenyamanan hidupnya, ia tetap konsisten menunjukkan produktivitas dan responsivitasnya terhadap rencana Allah dalam hidupnya. Sebab kasih akan Tuhan timbul dari pengenalannya akan Tuhan yang membuat mata hatinya tertuju kepada kedaulatan dan kesetiaan Allah akan janjinya. Apa janji Tuhan yang Nehemia katakan di ayat 9? Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung bumi, akan kukumpulkan mereka dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Ini yang Tuhan janjikan kepada mereka yang betul-betul mengasihi Dia. Bukan itu saja, pengenalan Nehemia juga menyadarkan dirinya bahwa satu hal yang sangat penting di dalam dia menaikkan doanya adalah dosa menjadi penghalang akan doanya kepada Allah. Maka Nehemia mengaku dosa di hadapan Tuhan. KKR yang terbesar adalah mengaku dosa di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Doa orang yang benar, yang dipanjatkan oleh orang yang betul-betul mengasihi Allah, yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, memberikan harapan dan sukacita besar di dalam hidupnya. Karena kasihnya kepada Tuhan inilah, maka Nehemia yang tinggal di pembuangan dan oleh anugerah Allah, ia telah dipercaya dan diangkat menjadi juru minuman raja, suatu kedudukan yang sangat tinggi.
Nehemia tetap konsisten merespon akan panggilan Tuhan dalam hidupnya, akan kasih dan kepeduliannya kepada bangsanya yang hidup dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Dan tembok-tembok kota Yerusalem pada saat itu masih berupa reruntuhan. Kedudukan yang penting ini tidak menutup beban hati Nehemia bagi orang-orang Yehuda yang menderita, yang ditinggal atau yang tidak ikut diangkut oleh Raja Babel pada waktu itu, dan orang-orang buangan yang kembali ke Yerusalem. Tuhan mengizinkan mereka pulang dalam pemerintahan Raja Persia. Gelombang kepulangan orang-orang Israel yang pertama dipimpin oleh Zerubabel. Kepulangan mereka mempunyai misi membangun kembali mezbah Allah untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Allah dan membangun kembali bait Allah. Gelombang kepulangan yang kedua dipimpin oleh Ezra dengan melakukan pembaharuan kembali untuk hidup di dalam mentaati hukum Taurat, agar mereka hidup kudus di hadapan Allah. Tetapi mereka masih hidup di dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Sebab tembok-tembok Yerusalem masih berupa reruntuhan pada waktu itu dan gerbang-gerbangnya dibakar oleh orang-orang yang tidak menginginkan Yerusalem dibangun kembali. Maka pada waktu Nehemia mendengar itu, maka responnya adalah Nehemia duduk menangis dan berkabung, bersujud di hadapan Allah, berpuasa dan berdoa kepada Allah selama beberapa hari. Karena pada zaman itu tembok merupakan satu benteng keamanan yang mempersatukan mereka sebagai suatu bangsa yang besar, sebab bait Allah terletak di sana. Itulah Nehemia, di tengah-tengah kenyamanan hidupnya, ia masih tetap konsisten merespon apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya, yaitu untuk mengasihi dan memperdulikan akan bangsanya dan kotanya Yerusalem. Yesus pun juga tetap di dalam misinya ketika orang banyak begitu takjub melihat apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Ketika orang banyak itu melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, melihat pengajarannya yang begitu megah dan agung, dan Yesus dipermuliakan di atas gunung bersama dengan Musa dan Elia. Dan Yesus juga mengusir roh-roh jahat. Maka begitu takjublah orang banyak itu dan mereka berbondong-bondong mengikuti dia. Apakah dengan demikian Yesus tidak konsisten dengan misi yang Tuhan berikan kepadanya? Maka kata Yesus kepada setiap kita di dalam firman Tuhan, dia mengatakan demikian. Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Di dalam ketakjuban orang-orang yang banyak mengikuti dia, Tuhan Yesus tetap konsisten di dalam misinya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Nehemia seorang buangan yang mempunyai kedudukan tinggi, dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kesukaan besar bagi bangsa dan kotanya. Bagaimana dengan kita yang sudah menerima kasih Tuhan yang begitu besar? Apakah kita tetap konsisten untuk hidup di dalam rancangan Tuhan? Apa yang Tuhan telah berikan bagi kita, beban hati untuk membawa kesukaan besar bagi sekeliling kita. Yang kedua, lebih daripada itu Nehemia tidak sekedar menangis dan berkabung, berpuasa dan berdoa. Tetapi Nehemia di dalam doanya berkata,
buatlah hamba-Mu ini berhasil ya Tuhan. Dalam arti yang dikatakan, aku ini siap melakukan rencana-Mu. Nehemia bukan seorang yang hanya berdoa dan berkabung berpuasa, tetapi ia juga terlibat melakukan apa yang ia doakan. Di dalam doanya Nehemia memohon untuk pergi dan memperbaiki tembok Yerusalem yang masih berupa reruntuhan. Sebab Nehemia percaya bahwa hati raja ada di dalam tangan Tuhan. Ada di dalam Amsal 21 ayat yang pertama. Nehemia percaya bahwa hati raja ada di dalam tangan Tuhan. Maka doa Nehemia memohon kepada Tuhan agar dia berhasil untuk boleh membawa kesukaan besar bagi bangsanya. Di dalam doanya Nehemia mau menyediakan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Seseorang berkata demikian adalah merupakan simpati yang tidak berharga kalau kita hanya berdoa. Saya mengulangi kata ini. Adalah merupakan simpati yang tidak berharga kalau kita hanya berdoa. Padahal kita mampu untuk menolong. Sebab simpati yang sejati akan menggerakkan tangan maupun perasaan dan bibir kita. Apakah kita hanya sekedar simpati? Merasa kasihan? Tetapi sesungguhnya kita sanggup untuk menolong mereka. Bagaimana dengan saudara? Maukah kita berkorban waktu, berkorban tenaga, pikiran dan harta, serta menyediakan diri untuk dipakai Tuhan untuk mendatangkan kesukaan besar bagi sesama kita? Hidup kita bukan hanya sekedar seorang Kristen. Tetapi kita mau tetap konsisten melakukan misi Tuhan, melanjutkan misi Tuhan untuk membawa kesukaan besar bagi sekeliling kita, bagi masyarakat yang ada. Apakah kita mempunyai beban hati kepada saudara-saudara kita yang menderita untuk mendatangkan kesukaan besar itu? Di dalam artikel di media sosial, saya membaca artikel yang tidak terlalu panjang, yang dikatakan di dalam artikel itu menuliskan bahwa Eri Cahyadi, wali kota Surabaya, berterima kasih kepada anak-anak Surabaya yang memberikan bantuan kepada sesama siswa yang kehilangan orang tuanya karena COVID. Bantuan ini terkumpul uang tunai 1,47 miliar. Dan sembako berupa beras 134,5 ton. Belum termasuk minyak goreng, gula, dan mie instan yang jumlahnya cukup besar. Para siswa tidak menutup hatinya untuk melihat siswa-siswa yang lain yang ditinggal oleh orang tuanya. Dia tetap melakukan pelayanan kasih dan kepedulian kepada mereka. Menariknya dari artikel ini adalah dikatakan penyerahan bantuan ini secara simbolis tidak langsung diterima oleh Pemkot. Namun siswa sendiri langsung memberikan kepada sesama siswa. Kita tidak hanya berdoa dan berdoa. Padahal ada kita mampu untuk kita boleh terjun di dalam pelayanan kasih. Bagaimana dengan kita?
Sudahkah kita merespon rencana Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita sangat-sangat dan betul mengasihi Tuhan? Tidak dengan ucapan saja, tetapi dengan perbuatan kita. Untuk kita boleh melakukan perbuatan baik hari demi hari. Seorang yang mengasihi Tuhan, dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun, dia senantiasa dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya firman pada pagi ini boleh menggugah setiap kita. Rekan-rekan teens and youth, untuk bersama-sama ambil bagian di dalam pelayanan yang Tuhan telah berikan sesuai dengan talenta kita masing-masing. Janganlah terlena oleh kenyamanan hidup, tetapi tetaplah konsisten di dalam mengerjakan rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Bila melalui ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur bila firman yang telah kami dengar boleh mengingatkan setiap kita untuk tetap konsisten di dalam mengerjakan karya keselamatan yang Tuhan telah berikan. Untuk kami boleh senantiasa mewujudkan keselamatan ini melalui tindakan kami untuk peduli dengan sesama kami. Tolonglah kami di dalam segala keterbatasan kami. Tetapi kami tidak lalai di dalam melakukan tugas tanggung jawab ini. Terima kasih Bapa. Kepadamu kami menyerahkan setiap firman yang ada di dalam hidup ini. Untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Sehingga melalui diri kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam namamu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you.
Mari kita tundukkan kepala, kita akan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kami Yesus Kristus, kekuatan pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.